Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Indi. Kita akan belajar matematika. Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa ingat selalu 4P. Berdoa, bermasker, bersihkan tangan, dan berdiam diri di rumah. Baik, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Minggu lalu kita telah membahas apa itu bentuk aljabar dan istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Hari ini kita khusus membahas ke bentuk operasi aljabar. Namun untuk mengingat kembali, Ibu akan mengingatkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah diharapkan setelah kegiatan ini siswa dapat menjelaskan apa itu variabel, konstanta, koefisien, suku, dan suku sejenis. Lalu yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan tujuan yang kedua ini akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Minggu lalu, kita telah membahas bentuk aljabar. Apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Jadi minggu ini Ibu tidak akan menjelaskan lebih banyak lagi. Kalian bisa membaca dari materi slide yang Ibu tayangkan ini. Bentuk aljabar secara umum dia mengandung variabel dan juga konstanta juga koefisien. Nah, ini Ibu tuliskan ada bentuk aljabar 2x min 3 sama dengan 11. Nah, ini bisa dikatakan persamaan satu linear ya. Persamaan satu variabel, persamaan linear satu variabel dalam bentuk aljabar. Oke, Ibu kembali ulas yang mana koefisien? Koefisien itu adalah 2x. Koefisien itu adalah 2 pada penulisan 2x ini. 2 ini adalah koefisien. Lalu x ini apa? X ini adalah variabel. Dan 3 atau min 3 ini adalah konstanta. Lalu tanda operasinya adalah tanda kurang atau min ya. 11 ini juga konstanta ya. Dalam hal bentuk aljabar, 2x dan 3 ini atau min 3 ini adalah suku. Suku-suku pada bentuk aljabar. 2x suku ke-1 dan 3 suku yang kedua. Hanya mengingatkan kembali yang telah kita bahas minggu lalu, variabel itu apa? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi kalau kita belum mengetahui suatu jumlah atau harga atau apapun banyaknya suatu benda atau dalam suatu tempat atau suatu wadah, kita bisa menyatakannya dalam bentuk variabel. Variabelnya seperti Bu jelaskan bisa dituliskan dalam huruf kecil, yaitu kita menggunakan A, B, C, D, E, F sampai Z. Jadi X, Y, Z ya. Dalam aljabar memang biasa kita mengenalnya variabel dituliskan itu X, Y, Z. Kita boleh menggantinya dengan A, B, C, D. Pokoknya semua huruf bisa kita pakai, tapi syaratnya huruf kecil. Contohnya 3x min 4, variabelnya adalah X. Lalu bagaimana jika ada 3x kuadrat min 3x, variabelnya tetap X, tapi X-nya berpangkat 2 dan berpangkat 1. Lalu konstanta, apa itu konstanta? Konstanta itu adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi seperti pada penulisan 3x min 4 ini, maka konstantanya adalah min 4 atau 4 ya. Sedangkan koefisiennya itu adalah bilangan yang penulisannya selalu bergandengan atau selalu bersamaan dengan variabel. Sehingga dia juga dikenal dengan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya pada bentuk aljabar 3x min 4, koefisiennya itu adalah 3. Jadi dia melekat pada variabel x ya. Oke. Lalu suku, apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi berupa jumlah atau selisih. Jadi penulisan pada bentuk aljabar itu dinamakan suku-suku yang dipisahkan oleh tanda operasi. Kalau dia tidak ada tanda operasi, itu disebut suku 1. Ya. Ini suku 1, bentuk aljabar yang penulisnya tidak mengandung tanda operasi, misalnya hanya 3x. Ini bentuk aljabar, tapi tidak mengandung tidak mengandung tanda operasi. Kalau dia suku 2, maka mengandung 1 tanda operasi.
seperti 3x min 4. Tanda minnya atau tanda kurangnya atau tanda pengurangnya atau tanda selisihnya. Jadi dalam aljabar ini dikenal selisih ya. Selisih itu sama dengan kurang. Lalu kalau dia mengandung dua tanda operasi, maka itu bentuk aljabar tersebut adalah berbentuk suku 3. Suku 3-nya contohnya adalah 5A plus 2B min 3. Lihat tanda operasinya ada tanda jumlah dan ada tanda kurang ya. Jadi ada dua tanda operasi. Berarti kalau suku 4 berarti ada 3 tanda operasi. Nah, bentuk aljabar yang lebih dari satu suku ini disebut dengan bentuk aljabar polinom. Ada khusus untuk dua suku itu disebut binom. Ada juga suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis seperti apa? Suku sejenis itu suku yang mengandung variabel yang sama dan pangkatnya sama. Jadi variabelnya sama, pangkatnya sama, dia sejenis. Kalau misalnya pangkatnya berbeda, seperti tadi 3x kuadrat plus 2x, itu sudah tidak sejenis. Lalu, tadi Ibu sudah menyatakan binom dan trinom. Nah, trinom itu berarti suku 3 ya, binom itu suku 2. Jadi binom itu berarti suku 2 hanya satu tanda operasi. Trinom suku 3 berarti 2 tanda operasi. Nah, binom trinom itu dikenal dengan polinom. Jadi binom trinom itu dikenal dalam istilah polinom atau banyak suku, lebih dari satu ya. Coba kita lihat contohnya, contoh suku sejenis itu seperti apa. Misalnya ada bentuk aljabar 2x min 3y plus 6x plus 12y. Yang mana yang sejenis? Yang sejenis itu 2x dengan 6x. Lalu 3y, atau di sini ada tanda operasinya min, kita boleh menyebutnya min 3y sejenis dengan 12y. Karena variabelnya sama dan berpangkat sama. Dan kalau variabel dengan pangkatnya itu sama, maka dia akan bisa dioperasikan dalam jumlah atau kurang. Baik, kita masuk ke bentuk operasi. Operasi pada bentuk aljabar ini sama seperti pada operasi bilangan ya, seperti pada operasi himpunan juga. Ada jumlah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat. Sekarang kita bahas dalam video pembelajaran ini, kita bahas dulu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang harus diingat, dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Apa tadi suku sejenis? Ya, suku sejenis itu adalah bentuk aljabar yang mengandung variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Baik, kita lihat contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar dari 3x min 2y plus 5 dengan x plus 4y min 3. Kita bahas satu-satu. Pembahasan soal nomor 1. 3x min 2y plus 5 itu satu bentuk aljabar. Kita masukkan dalam tanda kurung. Kita anggap itu dalam satu bentuk aljabar ya. Tambah, karena soal nomor 1 adalah penjumlahan, maka di sini kita buat tambah. X plus 4y min 3 itu juga satu bentuk aljabar dan kita buat dalam tanda kurung dulu. Jadi kita buat kedua bentuk aljabar ini sama ini dalam kurung masing-masing dulu. Lalu kita dekatkan suku-suku sejenis. Dalam hal ini yang sejenis adalah 3e dan x. Kita dekatkan seperti ini. Hanya pendekatan suku-suku sejenis. Lalu min 2y kita dekatkan dengan 4y. Min 2y plus 4y. Dan positif 5 kita dekatkan dengan negatif 3. Jadi 5 sehingga menjadi 5 dikurang 3. Nah, setelah kita dekatkan suku-suku sejenis ini, maka kita akan dapat mengoperasikan dari bentuk aljabar ini. Lalu 3x ditambah dengan x. Nah, kalau tidak ada bilangan seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, jika tidak ada bilangan pada penulisan suatu variabel, maka koefisien dari variabel tersebut bernilai 1. Jadi ini adalah 1x.
Tapi kita tidak menyebutkan 1X, hanya X. Jadi 3X plus X. Ini artinya 3X tambah 1X. Sehingga menjadi 4X. Kita menghasilkan 4X di bawahnya. Lalu di sini min 2Y ditambah 4Y. Min 2Y atau negatif 2Y tambah 4Y. Jadi variabelnya ngikut. Yang dikurang dan jumlah itu hanya bilangan atau koefisiennya saja. Jadi ini sama saja min 2 plus 4. Y-nya ngikut saja, variabelnya ngikut saja. Oh, berarti sisa 2. Karena di sini negatif 2 ditambah 4, hutang 2 dibayar 4. Jadi masih sisa 2. Jadi 2Y, dapatlah 2Y. Selanjutnya 5 dikurang 3. Ya, 5 dikurang 3, 2. Sehingga jawaban atau jumlah dari bentuk aljabar nomor 1 didapatkan 4X plus 2Y plus 2 atau 4X tambah 2Y tambah 2. Jadi dia tetap menghasilkan 3 suku bentuk aljabar dengan 2 variabel yang berbeda. Baik, soal nomor 2 kita lihat. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar dari 4Y min 3X plus 2 setara dengan 10Y min 6X plus 5. Kalau tadi penjumlahan, soal nomor 2-nya pengurangan. Sama seperti pada penjumlahan, kita buat dulu dalam kurung masing-masing bentuk aljabarnya. 4Y min 3X plus 2 kita masukkan dalam kurung tersendiri. Lalu tanda kurang ini adalah tanda operasi dari pengurangan. 10Y min 6X plus 5 kita masukkan juga dalam tanda kurung. Selanjutnya, kita dekatkan suku-suku sejenis ya. Suku sejenisnya 4Y, dia sejenis dengan 10Y. Akan tetapi di depan tanda kurung adalah tanda kurang, maka tanda kurang ini akan berpengaruh terhadap tanda suku-suku di dalamnya. Tanda kurang ini kita kalikan dengan 10Y sehingga dihasilkan min 10Y atau negatif 10Y. Maka 4Y dikurang 10Y. Selanjutnya kita lihat dalam kurung yang pertama min 3X. Kita lihat dalam kurung yang kedua min 6Y. Min di dalam kurung dikalikan dengan min di luar kurung atau tanda kurang di depannya. Sehingga menjadi positif. Maka dihasilkan min 3X plus 6X atau positif 6X. Lalu 2 konstanta akan kita kurangkan dengan 5. 5-nya tanda positif, maka dia langsung menjadi tanda kurang 2 dikurang 5. Sehingga hasilnya 4Y dikurang 10Y itu hasilnya negatif 6Y ya. Jadi ini duitnya 4, hutangnya 10, sisanya hutang 6Y. Jadi negatif 6Y. Lalu min 3Y ditambah 6X. Min 3X ditambah 6X. Jadi ini hutang 3 dibayar 6. Maka masih lebih uangnya positif jadi 3X ya. Min 6Y plus 3X sudah kita dapatkan. Selanjutnya 2 dikurang 5 itu sisanya min 3 ya. Masih sisa hutang bukan sisa uang. Sehingga jawaban dari hasil pengurangan soal nomor 2 didapatkan negatif 6Y ditambah 3X kurang 3. Inilah hasilnya. Baik, kita lihat contoh dalam bentuk cerita. Contoh soal ini Ibu ambil dari soal dalam buku paket nomor 18 halaman 242. Sebenarnya ini sudah Ibu tugaskan kepada kalian ya pada minggu lalu. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah, maka harga barang Bu Marhawi yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah titik. Baik, mari kita bahas. Yang pertama, kita sudah mendapat permisalan dari soal, yaitu harga dari masing-masing barang Bu Marhawi. X adalah harga tepung, tertulis di soal ya. Y
di sini permisalan dari harga wortel dan Z harga tomat. Nah, X, Y, Z ini adalah variabel. Kenapa? Agar memudahkan saja. Jadi dia tidak penulisannya tidak terlalu panjang. Jadi dalam aljabar ini memudahkan kita menuliskan ke dalam bentuk matematikanya. Banyak mula-mula barang yang dibeli oleh Bu Marhawi sebelum rusak ini ya. Jadi tepungnya ada 14 kilo, wortelnya 17 kilo, dan tomatnya 4 kilo. Ini juga masih dari dalam soal. Lihat. Ibu hanya memindahkan saja, meringkas saja atau menganalisis saja dulu. Lalu jumlah barang yang rusak kita lihat. Jumlah barang yang rusak masih ada di dalam soal. Tepungnya 4 kg, wortelnya 3 kg, tomat 3 kg. Nah, ini jumlah barang yang rusak. Yang ditanyakannya harga barang yang tersisa, yang tidak rusak maksudnya ya. Baik, kita bahas. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas yang kita kalikan itu harga tepung itu berapa? Oh, harga tepung tadi adalah X rupiah. Maka tepung itu berharga 14 kali X. Jadi kita kalikan 14 kali X, 17 kali Y, dan 4 kali Z. Jadi sehingga didapat tepung 14 kali X. Yang awalnya, yang mula-mulanya. Tapi yang ada yang rusak, ada 4 kilo dari tepung juga rusak. Jadi sehingga dia berkurang kalau rusak ya kan. Harga tepung mula-mulanya 14X, berkurang rusak 4X. Sehingga sisanya 10X. Ya. Lalu wortel, harga mula-mulanya 17Y, 17 kali Y ya harganya. Ada 17 kilo seharga Y. Nah, Y itu berapa kita tidak tahu. Kalau kita menyelesaikan Y atau X, Y, Z-nya itu nanti masuk ke sistem persamaan linear satu variabel. Kita di sini hanya menuliskan bentuk aljabarnya dulu. Oke, Ibu ulang. Wortel harga mula-mula sebelum rusak 17Y. Setelah ada rusak 3 kg, berarti 3Y, maka berkurang. Sehingga didapatkan persamaan 17Y dikurang 3Y. Dapatlah sisanya 14Y. Lalu tomat, harga mula-mula sebelum rusak itu ada 4 kilo kali Z. Z harga ya. Tomat menjadi 4Z. Rusak 3 kg berarti berkurang. Jadi 4Z dikurang 3Z. Sisanya 1Z atau 1 Z ya. Maksudnya Z itu harga. Hanya sisa 1 kilo kali 1 Z rupiah ya. Oke. Sehingga barang yang tersisa, harga barang tersisa seluruhnya didapatkan hasil pengurangan ini di atas tadi. Setiap barang kita jumlahkan saja tinggal langsung 10X ditambah 14Y tambah Z. Itulah bentuk aljabar dari harga barang yang tersisa. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nanti kita coba lagi diskusi di grup. Kita lihat contoh soal berikutnya. Soal ini masih Ibu ambil dari buku paket kita juga. Ada di halaman 216 nomor 9. Ada bentuk seperti diagram seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Kalian bisa buka buku paketnya langsung di halaman 216 ya. Kalau tidak jelas dalam slide Ibu ini. Di sini tertulis di bagannya 5 min 2X. Lalu ada garis ke bawah. Ada tanda tambah. Di dalam kotaknya titik-titik. Tapi terhubungnya ke atas. Di atas itu ada kotak yang berisikan 4 plus 6X. Maka ini artinya yang isi dalam titik-titik ini merupakan penjumlahan dari 5 min 2X dan 4 plus 6X. Kita langsung jumlahkan. 5 tambah 4 itu 9. Dan min 2X ditambah 6X itu 4. Maka ini didapatkan 9 tambah 4X. Nah, ini penjelasannya. Selanjutnya kita lihat bagan di sebelah kanannya. Yang ini kosong. Dia terhubung ke 4X plus 6 dengan tanda kurang. Artinya apa? 4 plus 6X ini kalau dikurang dengan yang kosong ini hasilnya 3X min 7. Ini sama saja untuk mengisi yang kosong berarti 4 plus 6X
dikurang 3x min 7 ya menghasilkan untuk ini yang bisa mendapatkan hasil pada titik-titik kotak yang titik-titik ini. Jadi kita kurangkan saja. Kalau kita kurangkan 4 plus 6x dikurang 3x min 7 itu sama seperti tadi, konstanta dikurang konstanta yang mengandung variabel sejenis dikurangkan dengan variabel sejenis. Dalam hal ini 4 dikurang min 7 sehingga didapatkan 4 plus 7. Jadi ini 4 kurang min. Jadi min ketemu min jadinya plus ya. Sehingga 4 plus 7. Lalu 6x dikurang 3x. Sehingga didapatkan 4 tambah 7 11. 6x dikurang 3x 3x. Jadi didapatlah 11 plus 3x. Lihat bagan berikutnya ke bawah. Bagan di bawahnya ini juga kosong. Dan ini dihubungkan oleh tanda tambah. Artinya 9 tambah 4x ditambah 3x min 7. Ya. Sehingga akan didapatkan nanti ini menjadi 9 tambah negatif 7. Ini sama saja 9 kurang 7. Yang ini ya. Penjelasannya seperti ini. Oke. 9 dikurang 7. Oke, lalu 4x ditambah 3x. Sehingga akan didapatkan 2 plus 7x. Jadi intinya yang konstanta ditambahkan atau dijumlah dengan konstanta, yang variabel dengan pangkat sama ditambahkan dengan variabel pangkat sama. Baik, demikian contoh-contoh soal untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita kembali ke grup, akan kita bahas, diskusikan kembali di grup bagaimana apa yang kalian dapat dari penjelasan dalam video pembelajaran ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Mari kita tutup ke pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.